Aku bertanya, kenapa cuma manusia yang bisa menghadapinya? Nanti kamu juga tahu, jawab Alice. Sekarang ikut aku, Patty, katanya. Dan aku pun mengikuti Alice yang berjalan menuju sebuah lorong. Ternyata di rumahku ada lorong seperti ini. Lorong yang menuju tempat bawah tanah. Lorong yang gelap dengan lampu-lampu berwarna kuning yang berjejer menghiasi tangga-tangga kayu yang sebagian tangganya sudah hampir lapuk. Baunya sudah tidak enak sekali. Banyak tikus yang berlalu lalang. Juga aku sangat mual sekali. Alice terus membawa aku sampai ke ruang bawah tanah. Benar sekali. Di situ memang banyak barang-barang kuno dan sudah usang. Alice, kita mau kemana sih? Kataku seakan curiga kepada Alice. Sabar, Patty. Kenapa manusia tidak pernah sabar? Mau cepat saja. Begitu katanya. Aku diam dan terus mengikutinya. Sampai ia tiba di sebuah tempat. Sudut ruangan yang di situ ada sebuah meja dan berbagai isinya. Buku, pensil, dan sebuah radio lama yang sudah banyak dipenuhi oleh sarang laba-laba. Patty, coba kamu buka buku itu. Begitu katanya, sambil menunjuk buku besar berwarna merah. Aku menghampiri buku itu dan duduk di kursinya. Perlahan aku buka buku yang sudah berdebu itu. Di dalam buku itu ada sebuah gambar. Gambar yang menunjukkan kalau ada sebuah ruang kecil rahasia yang akan memberitahumu cara agar bisa masuk ke ruangan rahasia itu. Aku membacanya. Ternyata banyak gambar-gambar yang tidak jelas di sini. Gambar yang terlihat seperti hantu bergaun merah yang sedang ditaklukkan dengan seorang perempuan yang sedang memegang sebuah boneka. Tapi aku abaikan saja, karena tujuanku cuma untuk membuka ruang rahasia itu. Cepat, kamu buka ruang itu, Patty. Cepat, kata Alice antusias. Sabar Alice, aku sedang mempelajarinya. Begitu kataku. Tidak perlu belajar, kau cukup pencet tombol itu saja. Alice menunjukkan tombol merah yang berada di samping sebuah foto tua. Mirip seperti saklar. Baiklah, akan ku coba. Begitu kataku, sembari memencet tombol itu. Lalu, tanpa diduga, meja dan kursi itu berputar. Dan masuklah aku ke dalam ruang rahasia itu. Jariku di laci itu, Patty. Tolonglah. Begitu katanya. Aku mengangguk dan segera menghampiri laci itu. Ketika mau membukanya, aku terkejut. Salah satu botol kaca di laci itu pecah. Di situ muncullah sesosok wanita mengenakan gaun merah, rambutnya panjang dan pucat sekali. Wajahnya terlihat sangat marah. Kau pengganggu, matilah kau. Begitu katanya. Aku terkejut dan bertanya kepada Alice. Siapa dia, Alice? Alice hanya menjawab, aku tidak tahu. Lawan dia, Patty. Aku terkejut dan berbicara kepadanya. Siapa dirimu? Kenapa kamu menggangguku? Aku Rayana, ratu iblis yang terkuat di tempat ini. Kau yang menggangguku dari istirahat panjang. Kau harus mati. Kau juga bocah kecil. Sambil menunjuk ke arah Alice. Bawa teman manusiamu ini pergi dari sini. Seketika Rayana langsung menyerang kami. Aku dan Alice tidak bisa melawan dan hanya bisa menghindar. Aku berpikir, oh tidak. Aku sedang berada di dunia nyata kan? Bukan di adegan-adegan film. Bagaimana aku harus melawan dia? Tangan Rena memanjang, mencoba memporak-porandakan ruangan itu. Dan aku bersama Alice hanya bisa mengelak dari serangannya. Semua perabot yang ada di situ hancur. Aku bingung. Hingga sampai akhirnya aku lelah juga. Tapi Alice mengeluarkan kekuatannya. Seperti perisai, ia menahan kekuatan Rayana. Patty, cari cara supaya kamu bisa mengalahkan dia. Kekuatanku tidak akan bertahan lama dan tidak akan bisa mengalahkannya. Begitu kata Alice. Ia terlihat sudah kelelahan. Aku bingung. Aku hanya bisa menunduk di bawah meja dan melemparkan barang apa saja yang ada di dekatku. Tapi tidak berhasil. Hingga akhirnya Alice pun tidak kuat menahan serangan Riana. Alice terhempas dan lemas tidak berdaya. Riana menghampiriku, lalu mencekik leherku. Aku tidak bisa bernafas. Tolong. Begitu kataku tersengal-sengal. Aku hampir mati, tapi tiba-tiba buku berwarna merah yang ada di meja itu terjatuh. Lembarannya terbuka tepat di bagian sesosok hantu merah yang sedang bersama seorang wanita yang memegang sebuah benda yang dihunuskan ke hantu itu. Di bawahnya terlihat beberapa mantra. Aku membaca mantra itu. Dan di situ pun aku sadar akan sesuatu. Aku mencoba mengalihkan perhatianku. Mencoba melawan sampai akhirnya aku bisa menggerakkan tanganku. Dan mencolok kedua matanya. Aku terguling.
Dan sesegera mungkin aku melihat sebuah boneka kayu kecil yang digunakan untuk menggambar anatomi tubuh manusia dan mengambilnya. Dengan menghunuskan boneka itu, aku membaca mantra yang ada di dalam buku. Hai hantu berbaju merah, istirahatlah. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu abadi di boneka ini. Cahaya muncul dari buku itu. Rayana berteriak kesakitan dan perlahan masuk ke dalam boneka itu. Alice terlihat senang. Aku langsung menuju laci yang tadi ditunjuk oleh Alice. Aku mau bongkar itu, dari situlah jari-jari Alice disimpan. Aku langsung memberikan jari-jari itu kepadanya. Alice terlihat sangat senang.